Kementerian Sosial dan PT Pos Indonesia terus melakukan sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai sementara atau BLTS untuk memastikan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Kondisi tersebut membuat BLTS di PT Pos belum dapat dicairkan lantaran sinkronisasi data belum selesai. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data terbaru terkait penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan sosial atau BLTS Kesra. Gus Ipul mengungkapkan BLTS Kesra akan menyasar kepada 35 juta keluarga penerima manfaat atau setara 140 juta jiwa yang diperuntukkan bagi masyarakat desil 1 hingga 4. Gus Ipul mengungkapkan verifikasi data dilakukan langsung di daerah-daerah dan diharapkan penyaluran BLTS bisa dimulai pekan depan. Dari total keluarga desil 1 sampai 4 ada 35.046.783 KPM. Kalau lewat Himbara tentu gratis, kalau lewat PT Pos tentu ada biayanya. Tetapi ada manfaat lain kalau kita menggunakan PT Pos Indonesia, yaitu kita akan mendapatkan semacam seperti validasi, verifikasi, dan ground check untuk keluarga penerima manfaat. Bagi BLTS yang disalurkan melalui Pos Indonesia nantinya akan dilakukan validasi, verifikasi, dan ground check untuk keluarga penerima manfaat. Nantinya Pos Indonesia akan menyalurkan melalui berbagai mekanisme mulai dari masyarakat yang datang ke kantor pos dan mendatangi langsung ke rumah penerima manfaat. Kami dari PT Pos Indonesia terus melakukan konsolidasi dan dengan Pak Menteri Kementerian Sosial untuk memastikan data ini. Karena tadi kita tahu bahwa pemerintah sudah mengumumkan penyaluran ini, kami Pos Indonesia menyiapkan ya tadi supaya jangan sampai misalnya tadi setelah kita menyalurkan ada tambahan-tambahan data lagi supaya nanti di masyarakat memang sekaligus kita bisa menyalurkannya. Seperti diketahui penyaluran BLTS Kesra dilakukan melalui 2 jalur baik melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Adapun dari total 35 juta KPM terdapat 16,1 juta keluarga penerima manfaat yang sudah memiliki rekening bansos reguler, sedangkan sisanya sebesar 18,9 juta belum memiliki rekening. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hal itu diungkap oleh Budi Ari Setiadi kepada awak media yang ada di depan rumah Jokowi. Pagi, Pak. Budi Ari bersama jajaran relawan Projo bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya. Ia mengungkap pada saat bertemu, Jokowi memperlihatkan ijazah sarjananya pada Budi Ari. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Ketua Umum Projo itu juga menyebut Jokowi memberikan arahan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Urusan yang lainnya ijazah yang tanya Pak Freddy. Soal ijazah dan ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya. Udah kasih lihat tuh yang tadi ngomong itu, Fred. Yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah lihat nih, udah lihat. Pemirsa, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sejumlah gebrakan. Tak jarang gebrakannya ini bersinggungan dengan sejumlah lembaga pemerintahan.
Berikut kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dijuluki masyarakat sebagai Menteri Koboy. Pertama, pindahkan dana SAL 200 triliun rupiah dari BI ke bank-bank himbara. Gebrakan Purbaya ini memindahkan dana saldo anggaran lebih atau SAL negara yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia ke sistem perbankan dalam negeri. Dana 200 triliun rupiah ditempatkan di 5 bank milik pemerintah dalam bentuk deposito on call mulai 12 September lalu. Kebijakan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 dengan proporsi 55 triliun rupiah ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI, kemudian 25 triliun rupiah ke BTN, dan 10 triliun rupiah untuk BSI. Kedua, perangi rokok ilegal. Sejumlah operator e-commerce dipanggil untuk memastikan mereka melarang penjualan rokok ilegal di platform masing-masing. Pemerintah juga mengecek penjualan produk tanpa pita cukai di toko-toko eceran dan warung kelontong. Ketiga, tidak naikkan cukai rokok 2026. Purbaya memutuskan tidak ada kenaikan harga jual eceran rokok dan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun depan. Keempat, kejar 200 pengemplang pajak. Dari sisi penerimaan pajak, Purbaya mengejar dan dilakukan penagihan terhadap 200 penunggak pajak dengan total hingga 60 triliun rupiah. Kelima, perubahan anggaran TKD 2026. Pemerintah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar 43 triliun rupiah dari 649,99 triliun menjadi 693 triliun rupiah. Namun anggaran ini lebih rendah dibandingkan alokasi APBN 2025 sebesar 919,87 triliun rupiah. Purbaya menyebut hal ini dikarenakan menemukan banyak penyelewengan penggunaan anggaran TKD oleh Pemda. Kebijakan ini sempat menjadi viral, di mana sejumlah kepala daerah mendatangi Purbaya Yudi di kantornya. Keenam, perbaikan Kortex. Untuk perbaikan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex, Purbaya menerjunkan tenaga ahli dari luar Kemenkeu. Sistem administrasi perpajakan yang kerap error sejak diluncurkan 1 Januari 2025 ini akan diselesaikan pada akhir Oktober 2025. 7. Buka layanan Lapor Pak Purbaya di nomor WhatsApp 0822 4040 6600. Pelaporan terkait masalah yang ditemukan selama menggunakan layanan Direktorat Jenderal Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Sejumlah sikap dan kebijakan viral juga kerap dimunculkan Purbaya. Salah satunya mengenai upaya pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wus. Beberapa kali ia menemui Danantara, di mana upaya ini jangan sampai membebani APBN. Bahkan polemik ini juga ditanggapi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dan yang terbaru adalah banyaknya dana daerah yang mengendap di bank. Disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Pernyataan ini membuat sejumlah kepala daerah kalang kabut berlomba-lomba memberikan klarifikasi. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi rela melakukan pengecekan ke Bank Jabar, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. Lantas, akan bertahan hingga berapa lama lagi taring seorang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Dan benarkah ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan laporan terkait perkembangan terkini perbaikan Kortex seperti yang sudah dijanjikan. Yudi Sadewa mengatakan kendala pada Kortex Administration System tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pihaknya telah menyelesaikan kendala-kendala yang bisa ditangani, namun masih ada beberapa persoalan yang tak bisa dibereskan karena masih ada kontrak dengan vendor. Persoalan ini disebabkan oleh permasalahan pada upper layer, middle layer, programming layer, dan juga operational layer dari Kortex. Sistem keamanan dan layanan fungsi Kortex sebenarnya dengan kualitas canggih dan mahal, namun operasionalnya masih bermasalah dan harus terus dipelajari. Jadi barang-barang yang kita beli itu mahal-mahal dan canggih-canggih, cuman nggak bisa makainya kira-kira gitu ya. Ini nggak apa, ini kan kita belajar. Jadi pajak cukup serius belanja untuk Kortex ini dalam hardware-nya ya. Security terlalu overkill, mahal dan ribet, tidak banyak, tapi banyak obsolete dan tidak perlu. Dibetulin kan tadi dari yang 30 jadi 95. Non teknis ada ketergantungan pada pihak asing
nanti ke depan akan kita putus, apalagi ke kualitas jelek seperti itu. Jadi pada dasarnya orang Indonesia punya kemampuan dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan. Jadi itu mungkin dari Kortex belum sempurna, tapi udah kemajuan yang signifikan sekali. Saya yakin begitu kodenya dikasih ke kita dan kita bisa rubah sendiri, itu akan cepat diberesin.